Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,37% ke angka 7.195. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Friend dan GoTo yang satu minggu terakhir ini terus bergerak turun. Apakah ada potensi untuk rebound? Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih dilepas oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini turun 2% lebih ke harga 4.220. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat PTBA saat ini dekat dengan support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 4.200. Dan jika kita lihat pergerakan PTBA secara grafik, PTBA saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 50, PTBA masih bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Sehingga secara tren jangka menengah, PTBA trennya masih bergerak tren. Tapi untuk resisten bisa kita lihat saat ini masih di harga 4.500. Karena setiap kali menyentuh harga 4.500 PTBA gagal break sehingga saat ini trennya mulai bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan garis MACD terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih hari ini ada distribusi asing juga terlihat hari ini masih keluar dari saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya PTBA masih menarik untuk dipantau. Karena saat ini dekat dengan support di EMA 50, apabila masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di sekitar harga 4.450 sampai 4.500. Atau teman-teman mau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke trennya. Tapi tetap hati-hati apabila ternyata besok PTBA turun di bawah support di EMA 50 ini, maka secara tren PTBA akan mulai melemah dan ada potensi untuk lanjut turun menuju support di harga 4.000. Dan apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten yang lumayan kuat untuk PTBA ke depannya. Jadi apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Bisa entry apabila PTBA berhasil bertahan di garis EMA 50. Berikutnya, MDKA bisa kita lihat hari ini juga turun 1% lebih ke harga 4.170. Dan penurunan ini membuat MDKA saat ini kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 4.160, garis EMA 50 di sekitar harga 4.180. Jadi untuk resisten bisa kita lihat masih di harga 4.500 karena MDKA dua kali mencoba untuk naik mengetes garis resisten ini belum sempat menyentuh, sudah mulai berbalik arah kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry membeli saham MDKA juga, menurut saya masih bisa wait and see, masih bisa masukkan ke watchlist. Karena saat ini belum terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50 150. Kita bisa entry apabila MDKA berhasil rebound dari garis EMA 50 150 ini dengan target jangka pendek di 4.400 sampai 4.500. Jadi pertimbangkan untuk swing trade karena harga 4.500 lumayan kuat untuk MDKA saat ini. Karena beberapa kali mengetes resisten ini MDKA masih gagal break. Atau teman-teman mau hold terus sama garis EMA 50 150 tidak terlewati pun menurut saya masih oke saat ini. Karena selama masih kuat di garis EMA 50 150, minimal MDKA trennya masih akan bergerak sideways. Berikutnya INDF bisa kita lihat hari ini kembali turun 1% lebih ke harga 6.200. Secara tren jangka pendek memang INDF bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat INDF saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi setelah turun di bawah garis EMA 50 150,
INDF terus melanjutkan penurunan, apalagi garis EMA50 saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Dan garis MACD sebelumnya mencoba untuk naik dan berpotongan, saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi asing, juga terlihat hari ini masih keluar dari saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat INDF masih berpotensi besar untuk lanjut turun menuju zona support di 6.000 sampai 6.100. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin membeli saham INDF untuk trading atau investasi, menurut saya paling aman adalah tunggu di zona ini. Apabila INDF masih kuat berada di atas zona ini, teman-teman bisa coba entry dan target take profit jangka pendek tetap di resisten di 6.300 ini. Sedangkan untuk teman-teman mau hold terus saham INDF selama zona ini tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Tapi ingat, secara tren selama INDF masih gagal naik di atas garis EMA50 150, trennya masih belum bagus. Jadi masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Berikutnya Akra bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 1405. Jadi hari ini Akra masih mencoba untuk naik kembali mengetes resisten di 1400 nih. Dan secara tren juga bisa kita lihat Akra saat ini trennya masih bergerak tren karena masih kuat berada di atas garis EMA50 dan 150. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA50, tapi bisa kita lihat pada saat menyentuh garis EMA150 Akra masih bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini Akra mencoba untuk break harga 1400. Apabila berhasil break, maka Akra berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 1500. Jadi untuk teman-teman saat ini sudah mempunyai saham Akra, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi trailing stop saat ini menurut saya tetap di garis EMA50. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi, sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Akra minggu ini masih gagal naik melewati harga 1400. Karena apabila gagal break, Akra saya lihat masih ada potensi turun kembali mengetes harga 1300. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu Akra terkoreksi ke 1300 dan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih aman. Bisa buy on breakout juga, tapi resiko akan lebih besar karena saat ini harga Akra sudah lumayan tinggi. Dan harga minyak dunia saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman buy on breakout. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.